Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memaparkan hasil penelitian saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Garcia Atara dengan NPM 1819362 dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Dengan program studi Public Relations, saya akan memaparkan penelitian saya berjudul Akulturasi Budaya Mahasiswa Diaspora dengan subjudul Studi Etnografi Komunikasi pada Mahasiswa Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri. Baik, diawali dengan konteks penelitian. Dengan berkembang pesatnya era globalisasi dan persaingan, masyarakat memutuskan untuk meninggalkan negara asalnya bukan hanya karena kepentingan saja, melainkan mendapatkan peluang yang lebih baik di luar negeri. Dalam dunia pendidikan, maka individu ini disebut mahasiswa diaspora. Mahasiswa yang melakukan perantauan ke negara asing untuk memenuhi kebutuhan pendidikan atau akademik. Lalu, dalam menempuh pendidikan di luar negeri, mahasiswa akan mencapai akulturasi budaya. Akulturasi budaya adalah proses ketika individu atau kelompok dihadapi dengan budaya atau unsur yang asing dan lambat laun diterima oleh individu tersebut tanpa mengubah kebudayaan yang ada. Sebelum mahasiswa diaspora mencapai akulturasi budaya, maka ia harus melewati fase pertama, yakni transisi. Transisi budaya dapat diartikan sebagai masa peralihan. Peralihan yang dimaksud adalah perpindahan dari budaya yang biasa dijalani atau budaya lama dan beralih pada budaya baru dan asing. Setelah melewati transisi budaya, maka mahasiswa diaspora akan melewati adaptasi budaya atau proses seseorang memahami dan mempelajari kebiasaan di lingkungan dan di budaya yang baru. Lalu selanjutnya muncullah fokus dan pertanyaan penelitian. Fokus penelitian ini yakni peneliti bermaksud untuk memfokuskan dan mengkaji lebih dalam terhadap bagaimana mahasiswa diaspora menghadapi akulturasi budaya. Lalu muncullah pertanyaan penelitian yakni bagaimana proses budaya yang dialami mahasiswa diaspora, bagaimana adaptasi budaya yang dialami, lalu hambatan dan solusi apa saja yang dialami mahasiswa diaspora, dan yang ketiga dan keempat, bagaimana proses akulturasi budaya yang dialami mahasiswa diaspora. Lalu, kerangka pemikiran. Seperti yang sudah disampaikan, mahasiswa diaspora akan mengalami proses transisi, adaptasi, mengalami hambatan, dan proses akulturasi. Data ini pun diketahui dengan pendekatan studi etnografi komunikasi dan yang akhirnya akan mencapai akulturasi budaya. Lalu, selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi etnografi komunikasi dengan paradigma konstruktivisme dengan teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, serta dokumentasi yang uji keabsahan data triangulasi sumber. Lalu masuk ke analisis dan pembahasan. Berikut adalah bagan proses transisi yang dialami mahasiswa diaspora yang diawali dengan latar belakang di mana menempuh pendidikan, kebiasaan masyarakat di mana mahasiswa diaspora menempuh pendidikan, lalu dengan melakukan pengamatan agar bisa melakukan transisi, lalu bisa disimpulkan kapan waktu tercapai transisi budaya. Setelah transisi, berikut adalah bagaimana tercapainya adaptasi budaya. Dilihat dari latar belakang di mana negara yang ditempuh, lalu cara penyesuaiannya, lalu dari cara penyesuaiannya, mahasiswa diaspora dapat menemukan cara yang efektif akan bagaimana beradaptasi, lalu akan disimpulkanlah kapan dapat tercapai adaptasi budaya. Lalu berikut adalah bagian dari hambatan dan solusi. Mahasiswa diaspora dalam proses transisi dan adaptasi budaya, di mana akulturasi budaya dicapai dengan transisi dan adaptasi, lalu akan ditemukan dengan hambatan, dan hambatan ini akan berpengaruh terhadap waktu tercapainya proses transisi dan adaptasi yang dialami mahasiswa diaspora. Dan yang terakhir, akulturasi budaya. Akulturasi budaya mencakup dari proses fase pertama, yakni transisi, adaptasi, lalu hambatan. Dari ketiga fase tersebut bisa dikemukakan kapan waktu mahasiswa diaspora mencapai akulturasi budaya. Kesimpulan, transisi budaya merupakan fase pertama dalam mencapai akulturasi budaya. Transisi merupakan peralihan budaya dari kebiasaan dan budaya yang lama. Dalam menghadapi transisi budaya, mahasiswa diaspora perlu mengetahui latar belakang budaya yang dituju serta kebiasaan apa saja yang budaya lakukan. Dengan melakukan pengamatan dan interaksi, mahasiswa diaspora dapat memahami dan beralih pada kebiasaan dan kebudayaan yang baru. Dengan mahasiswa diaspora beralih dan melakukan pengamatan, mahasiswa dapat mencapai budaya dalam kurun waktu dan melalui hal yang berbeda sesuai dengan latar belakang budaya negara yang dituju. Lalu selanjutnya adalah fase adaptasi. Fase adaptasi di mana fase menyesuaikan dan mempelajari hal dan lingkungan budaya baru. Nah, dari sini mahasiswa diaspora dapat mengetahui cara efektif
dalam mencapai adaptasi budaya, kemudian mengetahui perbedaan budaya Indonesia dengan negara yang dituju, dengan mengetahui perbedaan tersebut, mengindikasikan bahwa seorang menciptakan sisi budaya dan siap untuk menyesuaikan diri dengan budaya yang ada, dan dapat mencapai adaptasi budaya dengan kurun waktu yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya, selama melewati proses transisi dan adaptasi, mahasiswa diaspora akan dihadapi dengan hambatan. Hambatan ini disebut dengan culture shock. Culture shock yang sering dihadapi yakni adalah berbahasa dan hambatan lainnya sesuai dengan latar belakang. Lalu selanjutnya, setelah melewati ketiga fase tersebut, akan mencapai fase akhir, yakni akulturasi budaya. Terjadi ketika mahasiswa diaspora menyerap budaya asing yang dominan dan dapat menjaga identitas yang ia punya. Terkadang, setelah mahasiswa diaspora menghabiskan waktu lama, ia memerlukan waktu untuk beradaptasi kembali saat kembali di Indonesia. Dengan memiliki kebudayaan sendiri dan menjadi kesatuan dalam budaya yang lain, mahasiswa diaspora dapat melakukan pembanding antara dua budaya dan mengemukakan saran terhadap budaya yang berada di Indonesia. Berikut adalah hasil penelitian saya. Terima kasih. Mohon maaf atas salah dan kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.